你们要给人，就必有给你们的，并且用10足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 我们一起来唱第一首诗歌，荣耀归神。Mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, berilah hormat padanya. Rong yao quy truy cao sơn, rong yao quy sơn, rong yao quy sơn, rong yao quy truy cao sơn, 赞美赞美不尽，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩济万人，赞美真神神大天庭，赞美圣父神这神灵。荣耀归最高神，荣耀归最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归最高神。Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, berilah Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya。我们一起来同心祷告。Mari kita bersatu dalam doa。天父上帝，我们感谢你，让我们今天早上能够有机会来到你面前来敬拜主。虽然情况不如意，可是我们要献上感恩，因为你还是给我们机会来敬拜主。主，我们将今天早上的整个机会从头到末了完全交在主的手中，求你自己来掌权，求你自己来带领。主啊，谢谢你，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。接下来我们来唱第二首诗歌《全献给你》。Selanjutnya mari kita nyanyi pujian kedua dengan judul All to Thee。让荣耀归于真神，让真和平降于世人，让颂赞全献给主，让生命既由我开始，求主检察我心，我愿这属于你，求主向我显心意，我愿意满足你心，求
求主洁净我心，我愿奉献你名。求主让我不胜你，我一生全献给你。Glory to the Lord our God, and peace to man. Let all praises to Him ring. Let sacrifice in me begin. Oh Lord, come so sweetly. My heart belongs to Thee. Reveal to me Thy will, Lord. I'm willing always to please. Oh Lord, come cleanse me. My heart to Thee I give, to serve the Lord forever. I give my whole life to Thee. 我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，约伯记10章15节。我若行恶，便有了祸；我若为义，也不敢抬头。正是满心羞愧，眼见我的苦情。Ayub 10 ayat 15. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. 我们一起来认罪祷告。慈悲天父上帝，这个时候我们来到你面前，我们要承认我们是个罪人，时常在我们每一天的生活里头，我们不听你的话，我们违背了你的律法，我们常常为了自己的礼仪做了不该做的事情，我们忽略了上帝的存在，忽略了上帝的大能。慈悲天父上帝，求主再次借着你牺牲的爱，借着你的宝血洗净我们一切的过犯，赦免我们的罪。谢谢主，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的罪，如同我们免了人的罪，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。接下来我们来起应经文 ，selanjutnya adalah responsoria。要爱你的仇敌，若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己生厌，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，
主说：“深渊在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。Kasihilah musuhmu. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Rong Yao Song. Shalom jemaatku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas seizin Tuhan hari ini, walaupun dengan kondisi wabah penyakit yang meresahkan kami, tetapi kami bisa datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan, merenungkan sebagian pada firman Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman Tuhan hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau yang memberikan hikmah kepada kami, bagaimana kami hikmat di dalam mengatur keuangan, di dalam mengatur talenta yang Tuhan berikan. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita membaca satu perikop firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mengingatkan orang-orang Efesus bahwa kebiasaannya membuat tenda bukan hanya untuk menyokong hidupnya sendiri, tetapi juga untuk menyokong kebutuhan orang-orang yang bersama dengannya. Dia mengutip perkataan Tuhan Yesus yang tidak tercatat di dalam Injil, yaitu tentang kebahagiaan orang yang memberi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ternyata kebiasaan gereja mula-mula untuk membiasakan diri memberi adalah untuk membantu saudara seiman yang kekurangan. Tema kita pada pagi hari ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebenarnya juga mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap harta yang kita miliki. Banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi di mana seseorang akhirnya terjebak hutang, korup, cemas,
penyakitan, bangkrut, bahkan bunuh diri, semua ini diakibatkan oleh karena harta. Pada saat kita tidak bijak mengelola harta yang kita miliki, maka kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa kisah. Yang pertama, bujang Nabi Elisa yang bernama Gehazi rakus akan harta yang ditawarkan Naaman. Akhirnya kena kusta. Yang kedua, peristiwa Ananias dan Safira. Disebabkan membohongi Allah dengan menahan hasil penjualan sebidang tanah, akhirnya suami istri mati. Lalu Yudas Iskariot dengan uang perak 30 keping menjual Tuhan Yesus, akhirnya menyesal dan gantung diri. Sebulan yang lalu di Pematang Siantar, seorang wanita terbelit utang. Akhirnya gantung diri, dan kita juga melihat dan mendengar begitu banyak pejabat pemerintah demi harta akhirnya korupsi dan akhirnya dipenjarakan. Banyak juga di antara kita oleh karena kebanyakan harta akhirnya makan sepuasnya tanpa melihat porsi makanan yang akhirnya bermacam-macam penyakit menyerang tubuhnya. Dan ada juga orang yang menimbun harta sehingga akhirnya stroke karena terlalu cemas akan kehilangan hartanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang kekasih, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita, atau dengan kata lain supaya harta kita tidak sampai menghancurkan kehidupan kita, maka firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana berhikmat menggunakan harta. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang adalah seorang penulis terkenal, seorang sejarawan, seorang teolog dan juga seorang tabib atau dokter. Beliau mengisahkan pekerjaan Roh Kudus dalam penyebaran Injil ke seluruh dunia, khususnya mengisahkan perjalanan Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Di pasal 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Tuhan Yesus ini yang memang tidak tercatat di dalam kitab Injil, namun diingat oleh Rasul Paulus sehingga Lukas mencatatnya di sini sebagai perkataan yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen dari masa ke masa, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di sini dikatakan orang-orang yang lebih suka memberi adalah orang-orang yang hidupnya lebih bahagia. Ini berarti orang-orang yang enggan atau sukar memberi adalah orang-orang yang hidupnya tidak begitu bahagia. Jika demikian, pilihan ada di dalam diri kita masing-masing, bukan? Apakah kita ingin hidup kita lebih bahagia atau tidak bahagia sama sekali? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan bahwa orang-orang percaya bekerja keras bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk kemewahan, tetapi demi orang lain yang membutuhkan pertolongan di dalam Kristus. Perkataan Tuhan Yesus ini juga adalah bukti nyata apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya di bumi ini. Tuhan Yesus mengajar, menolong, menyembuhkan sakit penyakit
memberi makan 5.000 lebih orang, mencukupkan anggur saat pernikahan di Kana, bahkan pada akhirnya dia memberi nyawanya dengan disalib di atas kayu salib. Semua ini Tuhan Yesus lakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus harus kehilangan nyawanya, tetapi apa yang telah ia lakukan, telah ia berikan menjadi suatu kebahagiaan plus di dalam hidup Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang di dalam kehidupannya suka memberi apa yang bisa diberikan. Apalagi jika kita mengakui diri kita adalah anak Tuhan, pengikut Kristus, bahkan murid Kristus. Sudah sewajarnya kita senang memberi, khususnya kepada orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Hal kedua, kenapa kalimat lebih berbahagia memberi daripada menerima muncul dari ucapan Tuhan Yesus? Karena banyak orang yang masih sulit atau sukar atau pelit dalam hal memberi. Orang yang sukar memberi dikarenakan dia merasa apa yang dia miliki adalah hasil jerih lelah dia sendiri. Dia lupa bahwa saat ini dia bisa punya banyak harta, itu semua semata-mata anugerah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan memberi dia kesehatan prima, apakah dia bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan uang yang banyak? Oleh sebab itu, seharusnya setiap manusia harus sadar bahwa kita bisa hidup di dunia ini oleh karena Tuhan mengasihi kita. Kita bisa bekerja setiap hari oleh karena Tuhan memberi kita kesehatan. Dan kita bisa memiliki banyak harta. Itu semua adalah berasal dari Tuhan. Karena apa yang kita miliki sebenarnya semuanya adalah milik Tuhan. Jika demikian, bagaimana dengan pemberian kita selama ini? Baik dalam hal memberi persembahan setiap ibadah minggu, atau persembahan perpuluhan setiap bulan. Apakah kita masih membuat perhitungan dengan Tuhan? Percayalah, persembahan yang saudara berikan sesuai dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan semakin memberkati dan hidupmu akan semakin berkelimpahan untuk semakin memberkati orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, di masa-masa wabah virus corona ini, marilah kita turut memberi apa yang bisa kita beri. Memberi waktu lebih sering berdoa kepada Tuhan. Memberi tenaga bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita dengan tetap menjaga batas-batas kesehatan. Memberi dana untuk membantu korban yang terisolasi dan dalam proses pemulihan. Memberi pikiran dalam mengantisipasi penyebaran virus. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kita berikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa janji Allah bagi mereka yang suka memberi? Ternyata firman Tuhan juga sudah mengatakan kepada kita. Di 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita satu teguran agar kita lebih senang
lebih berbahagia pada saat kita mau dengan rela, dengan ikhlas untuk memberi, untuk menolong bagi saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di pagi hari ini. Biarlah firman ini kami bukan hanya mendengarkan, bukan hanya tahu dan mengerti, tetapi kami mau melaksanakannya. Sehingga hidup kami akan terus berbuah, akan terus semakin dewasa, dan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 为了回应今天早上上帝的话，我们一起来唱愿耶和华赐福给你. Untuk meresponi firman Tuhan di pagi hari ini dan untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bernyanyi dengan satu pujian, kiranya Allah memberkatimu. Yen Yehova sefu给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华赐你平安，愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华赐你平安。Kiranya Allah memberkatimu, kiranya Allah melindungimu, kiranya terang mukanya menerangimu dan memberimu kedamaian. Kiranya Allah memberkatimu, kiranya Allah melindungimu, kiranya terang mukanya menerangimu dan memberimu kedamaian. Ku 小万国万民，其实赞美负责胜利，三位一体同荣同尊，万有者言，万福者本。我们一起来领受上帝的祝福。Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya ke bank BCA dengan nomor rekening 84300455556 atas nama Mariana. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.